Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abah pun tak lupa selalu ingin mengiringi daripada doa kepada para pemirsa yang sudah hadir menyimak konten Abah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih dan yang maha penyayangnya, selalu menjaga kesehatan kita, melimpahkan karunia rizki kepada kita, dan diberikannya kemudahan-kemudahan di dalam mencari mata pencaharian kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada, yang sudah hadir, mudah-mudahan dukungan dan partisipasinya pada konten Abah, Allah membalas kebaikan para pemirsa konten Abah dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu tentang bekal yang harus diterima oleh sang Satria Piningit ketika terjadinya peralihan zaman dari zaman kala Bendu ke zaman kala Subah, dari zaman yang penuh dengan ujian, bala dan bencana, berubah menjadi zaman yang menuju ke keemasan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan adab-adab sesuai dengan norma-norma yang ada di negeri ini. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, bekal-bekal yang disampaikan kepada sang Satria Piningit yang dimaksud adalah pengetahuan yang diberikan kepada sang Satria Piningit, yaitu tentang bagaimana beliau harus melalui berbagai macam tahapan demi tahapan. Makanya dalam sebuah petunjuk bahwasannya beliau sering menyampaikan bahwasannya beliau sering diajarkan, dicontohkan oleh para pamomong beliau, salah satunya Ki Lurah Semar Badranaya, memberikan contoh seperti itu, baik dengan gerak-gerakan ataupun dengan kalimat berupa suara, berupa tulisan dan sebagainya yang disampaikan kepada sang Satria Piningit. Karena beliau dalam menjalani daripada lakon kesatriaan ini, ketika mau mencapai tingkat
tingkat terakhir, ya istilahnya tingkatan keselesainya waktu beliau menjalankan tugas ini, ya inilah salah satunya. Beliau harus paham, harus mengerti akan daripada yang dicontohkan oleh para pamomong beliau. Harus bagaimana bersikap, ya seperti itu. Seperti contoh yang Abah dapatkan sebuah petunjuk kepada Sang Satria Piningit, yaitu ketika beliau mau mengambil harta di gudangnya di Empang Kramat ataupun disebut Jamban Bakar, ya, beliau diberitahu oleh sang pamomong, yaitu apa? Tunggu dulu oleh kamu kalau Pahmi sudah ada. Tunggu dulu oleh kamu kalau Pahmi sudah ada. Maka dalam bahasa lain, kita tahu di berbagai macam media, power app tunjukkan sama dunia. Tuh. Power app tunjukkan sama dunia. Kita kan taunya power app doang. Dari berbagai media. Tadi yang Abah sampaikan apa? Bahwasanya kata yang disebut kata Pahmi itu diawali dengan huruf F. Pahmi. Ya, Pahmi. Tunggu dulu oleh kamu kalau sudah ada Pahmi. Baru kamu bisa mengambil daripada sumber modal perjuangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para leluhur Nusantara. Ya. Inilah para pemirsa konten Abah, ya. Jadi yang namanya sebuah proses, ya, proses perjalanan daripada Sang Satria Piningit itu pasti dibekali baik ilmunya, kalau zaman dahulu mungkin dengan kesaktiannya, ya, sebagai calon-calon para raja itu diberikan kesaktiannya, dilatih mental, kekuatannya dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Sang Satria Piningit ya suruh menggembleng sendiri, dan ada beberapa yang dicontohkan. Tuh begitu. Makanya Sang Satria Piningit tidak begitu seperti menggambarkan seorang kesatria. Disinilah, ya, beliau selalu menyatu dengan masyarakat biasa, dan disinilah juga beliau tidak akan pernah ketahuan akan ciri-cirinya ataupun ditemukan. Ya, beda dengan calon-calon para raja dulu, para raden-raden dilatih memanah dan sebagainya. Sang Satria Piningit nggak belajar memanah, tidak belajar memanah. Dia makan juga apa adanya. Nah seperti itulah para pemirsa konten Abah, ya. Makanya apa? Di dalam jiwa dia, ya, di dalam jiwa dia ketika dia bergaul di tengah-tengah masyarakat, dia tidak mencirikan seorang manusia yang istimewa. Dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Maka wajarlah susah ditemukan Satria Piningit yang asli. Nah, dalam hal ini makanya Abah membuat sebuah konten tiada lain apa? Berisikan tentang penyajian daripada cerita atau kisah perjalanan Sang Satria Piningit menurut konsep sejarah bangsa ini. Gitu, ya. Yang Abah ketahui menurut pengetahuan Abah, ya, petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan, ya, tidak serta merta Abah secara mentah disajikan langsung, tidak, harus melalui kajian dan godogan
bagaimana nih? Ya, apakah sudah memenuhi syarat korelasinya? Artinya apa, kesesuaiannya dengan referensi yang abah ambil. Ya kalau tidak ada sesuai mah ya abah buang. Nah begitulah. Ya makanya tadi apa bilang, abah sampaikan bahwasanya sang Satria Piningit ketika mau mengangkat ya harta dari gudangnya beliau, ya beliau menyimpan, yaitu di Empang Keramat atau Jamban Bakar disebutnya, ya. Maka dipanggillah beliau oleh Ki Lurah Semar Badranaya sambil dirangkul pundaknya, dan disampaikanlah oleh oleh Ki Lurah Semar Badranaya itu kepada sang satria, tunggu olehmu kalau Pahmi sudah ada. Pahmi, kalau kita melihat di media, power app tunjukkan sama dunia. Tuh. Ya. Begitulah. Power app tunjukkan sama dunia. Bagaimana, Bah? Apa yang dimaksud dengan power app itu? Nah, di sini pun Abah harus betul-betul menganalisa, mengkaji. Ya iya, kalau bahasa, yang menurut bahasa, ya kata pahmi itu dalam bahasa Arab artinya kepahamanku. Disuruh paham dulu sang Satria Piningit. Kalau dalam ilmu Hanacaraka, data Syawala, pah itu jatuhnya di 11. Mi itu 16. Berbicara 11, berbicara orang tua. Sang Hyang Ismoyo Mbah Semar. Berbicara 16, yaitu apa? Seorang yang rasanya sakit. 16 itu rasanya sakit. Makanya ketika sang Satria Piningit ya, dia mau menjadi sang juara, kita harus benar-benar merasakan sakit dulu. Sakitnya pakai apa, Bah? Ya inilah bala dan bencana yang menimpa sekarang ini. Ya. Yang saling bersahutan di sana, kembali lagi ke sini, ke sana, ke sini, sebagainya. Ada gempa, gunung meletus, airnya ya dan sebagainya, anginnya ribut dan sebagainya. Nah ini ya, ketika si manusia setengah dewa itu lari itu dalam keadaan bumi kita merasa sakit. Masyarakatnya merasa sakit penuh, artinya apa, butuh pertolongan, pengobatan, pemulihan, penyembuhan, bangkit kembali. Tuh disitulah peran sang Satria Piningit alias bocah angol. Kalau sudah ada pahmi, pah 11, mi 16 ya. 11 menggambarkan manusia yang marifat Semar, sedangkan 16 adalah rasa sakit yang diderita atau diterima oleh rakyat Indonesia dalam proses pergantian dan peralihan zaman menuju apa, yaitu kala bendu ke kala suba, yaitu apa, zaman daripada zaman yang betul-betul penuh dengan ujian hidup, maka beralihlah ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan atau kebahagiaan. Ya. Nah itu ya, jadi para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, bahwa bekal beliau di dalam melaksanakan tugas amanah ini ya tidak jauh daripada apa yang diberikan pengetahuan ya, petunjuk dari Allah ya, pengetahuan daripada pamomongnya, agar sang Satria Piningit tahu arah
ya, tahu arah step by stepnya itu harus bagaimana, ya. Setiap dia melangkah itu harus bagaimana. Nah itu, ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang Abah sajikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya sang Satria Piningit di dalam melaksanakan tugas tentu dibekali daripada pengetahuan. Oleh siapa? Pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua adalah pengetahuan daripada para pamomong, baik dari leluhur, para waliullah, ya, dan para nabi. Nah itulah turun semua kepada beliau untuk membimbing, mendidik, mengajarkan. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja dulu. Ya, pertemuannya insya Allah nanti Abah lanjut di lain waktu. Apabila penyampaian daripada konten ini ada yang salah-salah kata, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.